Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علو كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا من الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعدل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul guna untuk mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah serta penyelamat bagi kita untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita masih di dalam pembahasan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sampailah kita di dalam pembahasan
Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada Nabi Muhammad, apa yang diwahyukan oleh Allah dan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya itu. Tapi di sini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan beberapa hal yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan jamaah, keutamaan menunggu salat, keutamaan menyebarkan salam, keutamaan memberikan makanan, keutamaan tahajud, apa artinya hasanat dan apa artinya darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan penangan yang tidak membuat terhiburnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala fima yahtasimul malaul a'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui bahwasanya penduduk langit ini sering berdebat soal apa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Rabb, anta a'lamu bidzalika bikulli syai' wa anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, engkau lebih mengetahui semuanya dan yang mengetahui itu hanyalah engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka itu senantiasa berdebat di dalam dua hal. Yakni yang pertama adalah di dalam perihal darajat dan yang kedua adalah di dalam perihal hasanat. Derajat itu kedudukan. Kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, magom, ya. Tempat-tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan tingkatan taatnya beliau kepada Allah dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasanat itu adalah kebaikan. Terus Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya di dalam permasalahan kita yang lalu juga, pembahasan kita di minggu yang lalu juga. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui apa artinya darajat? Maka kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta 'allamul ghuyub, anta a'lamu bikulli syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau yang lebih mengetahui daripada aku. Yang mengetahui hanyalah engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjawab, perihal darajat itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Berwudu dengan sempurna. Yang kedua adalah wal mash 'alal aqdam ilal jamaah. Berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dengan berjalan kaki. Terus yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Nah, itulah pembahasan terakhir kita orang di minggu yang lalu. Maka malam hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, apakah engkau mengetahui tentang makna daripada hasanat? Maka Nabi kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Anta a'lam bidzalika ya Rabb bikulli syai' wa anta 'allamul ghuyub. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, al hasanat
kebaikan itu adalah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Nah, ini terakhir pembahasan kita di dalam kitab hadis Mukhtarul Hadis. Masih di dalam bab salam. Tapi kita pending. Kita stop. Kita masuk ke dalam pembahasan daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita membahas tentang perihal cara menjawab salam dari si pengirim salam. Sampai di situ kita kemarin. Itu yang pertama. Jadi menyebarkan salam, itu adalah kebaikan. Makna daripada hasanat itu yang pertama adalah menyebarkan salam. Di dalam hadis beliau yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Afshus salama taskumu taslamu." Kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam dimanapun kalian berada, maka kalian akan mendapatkan keselamatan. Dan kemarin juga sudah kita bahas, wong yang memulai salam itu adalah ciri daripada wong yang terbebas daripada penyakit sombong. Bahkan kita sudah ketahui dari semenjak kita kecil dulu tentang salam ini selalu diajarkan oleh wong-wong tua kita dulu. Kalau ada wong lewat, kita lewat, ada wong lagi duduk, ucapkan salam. Sebenarnya ucapan salam itu sangat mudah. Tapi tidak semua wong bisa untuk mengucapkan salam. Kalau kita sama kawan, sama keluarga, tetangga, sanak, famili, kerabat, gampang Pak untuk kita mengucapkan salam. Bahkan kita tidak segan-segan ketika kita mendapatkan kawan kita yang berseberangan jalan, kita pekik gitu. Itu dah heran lagi. Karena kenapa? Kita sudah saling kenal, satu sama lain. Tapi ketika ada muslim lainnya yang juga saudaranya kita, yang tidak kita kenal, gampang tak kita mengucapkan salam. Nah, di situ tolak ukurnya kita nak melihat diri kita ini, ada tak benih-benih kesombongan yang bakal tumbuh di dalam dirinya kita. Kalau seandainya kita orang gampang untuk mengucapkan salam, siapapun tanpa pilih wong, insya Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kita daripada sifat sombong. Itu yang pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala tentang hasanat ini adalah wa it'amut ta'am. Nah, memberikan makan. Nah, ini yang penting. Yang terkadang Pak, Bu, kita ini mendapetin makanan di rumah kita ini bukan main belamburannya. Ya. Nasinya cuma sepiring, tapi lauknya sampai pacak 4 sampai 5 piring. Tempenya ada, tahunya ada, iwaknya ada, perkedelnya ada, ayamnya ada. Kecuali Sajondi tidak ketemu ayam dari piring nasi. Belamburan. Ini nafsu nih. Nafsu. Padahal maaf ngomong, tidak semua lauk itu mampu untuk kita habiskan. Tapi berat menjadi tangan kita ini untuk memberikan. Maksudnya apa? Nyicipi. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah ke ujung-ujung sana kita nak nyari keluar sana sini. Tidak usah. Itu juga tetangga kanan kiri itu. Ya enggak? Bahkan kita lebih senenglah makanan itu basi ketimbang kita unjuk wong. Ya. Padahal yang Nabi Muhammad SAW katakan pertama kali, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau anak Adam itu meninggal, seluruh amal ibadahnya itu terputus. Yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang pertama kali dari 3 iko itu adalah sedekahun jariyah. Itu tanpa kita sadarin Pak, dari makanan, pakaian nih yang kita miliki. Sering anak sudah bahas tentang masalah pakaian itu sering. Berapa ikok kita punya potong pakaian di rumah, berapa potong celana yang kita punya, berapa potong peci, topi yang kita punya, bahkan sendal kita pun berteget di rumah, apalagi sepatunya, apalagi kalau anak muda ya, ngilo-ngilo sama sepatu itu bukan main.
tahan beli ini, beli itu. Padahal yang cuman dipakai itu yang cuman kita inginkan saja. Kita perlukan, bukan kita inginkan. Tapi yang menjadi keinginan kita, kalau pacak satu toko itu dibeli kalau sepatu itu. Terpakai tidak? Terpakai mungkin seminggu sekali, ganti-gantinya seminggu sekali, paling 1 bulan. Mubazir, banyak yang kita pakaian yang udah kecil, tidak terpakai, kita berikan kepada wong yang lain, dan itu manfaat buat wong tersebut, maka itu menjadi sedekah. Dan itu melatih tangan kita untuk dari sedikit demi sedikit memberikan sedekah. Jadi ingat, sedekah itu bukan cuma dinilai dengan tafsiran, oh kalau nunjuk duit baru sedekah. Tidak saja itu. Jangan terlalu cetek penafsiran tentang sedekah. Apa yang berlebihan di dalam pemilikan kita unjuk ke di dalam orang lain dan uang itu bermanfaat menggunakan dari apa yang kita unjuk, maka itu adalah sedekah. Ya tak? Seperti contoh makan ini masya Allah. Ya enggak? Kita orang tidak tahu betapa sangat begitu berharga dan mahalnya itu makan, kecuali kita setelah merasakan kelaparan yang begitu sangat. Seperti kita juga sekarang ini saudara-saudara kita, ikhwanana fi Palestina, ya, yang mereka orang itu mendapatin makan itu sangat susah. Sedangkan kita orang di Indonesia, khususnya di Palembang, dapetin makanan tidak susahnya bukan main. Dan jangan pernah membazirkan makanan, khususnya di tempat yang kita makan. Jangan selalu meloi pendoktrinan dari ajaran bukan Islam. Itu pernah Pak. Seringkali kita ini kalau makan di piring itu ada hal yang nasi, makanan atau apalah yang kita sisakan, tidak kita habisi. Kita pernah makan sama anak punya kawan di sebuah satu restoran. Beliau ngomong, ketika anak makan di sisa-sisa nasi atau lauk yang ada di piring tersebut, anak kaisi, jika kita kaisi, kita gesei ke sepiring itu, kita kumpulkan jadi siko, ditegak sama kawan anak, ditegak. Sudah jadilah aja ngomong, malu dijingok oleh wong. Ini sekarang kita tanpa disadari hal yang seperti itu sudah terdoktrin di dalam badan kita. Sehingga berapa banyak daripada piringnya kita orang yang tidak bersih daripada makanan-makanan yang kita makan tersebut. Dengan landasan apa? Malu. Padahal Nabi Muhammad tuh ngomong apa? Al-barakah fil akhir. Keberkahan itu letaknya di akhir. Makanya kita sering dimarahi, apalagi antum semua yang sebe-sebe, pasti itu ngasih daripada umi ataupun abah yang kalau kita ini udah habis tinggal sesuap lagi, marahnya bukan main. Pasti kita ini dikongkon untuk ngabisi nasi itu walaupun tinggal sesuap. Karena kenapa? Pendoktrinan umat Islam adalah doktrinannya langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan betapa setiap langkahnya kita itu ada keberkahan. Tapi di akhir zaman umat Islam ini sudah bergoyang keluar daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih rela yakin nuruti sudi berjalan di jalan yang bukan diwariskan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita tengok di hotel, di restoran yang elit, yang mahal-mahal, ataupun di tempat nongki-nongki yang up dan lain sebagainya, itu kita tengok tempat makanan-makanan itu di piringnya kah atau di sajian-sajian, begitu banyak yang masih tidak termakan, sengaja tidak dihabisi. Bukan karena perutnya kenyang, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi doktrinnya apa? Doktrinannya malu dijingok wong, seandainya kita habisi maka bakal dicap oleh wong rakus. Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Mahdi Asy-Syadzili, itu kita pernah dengar cerita langsung dari beliau di rumah Mas Bondan.
Jangan pernah kita ini terdoktrin dengan doktrinan wong-wong Yahudi dan Nasrani, wong kafir di luar sana, yang pada saat kita mendapati nasi, lauk, ataupun apa yang nyampak dari piring kita, itu langsung tidak kita makan, langsung kita buang. Padahal apa? Di zaman kita itu sering ada makanan yang nyampak, bahkan Pak bukan di atas karpet, bukan di atas sejadah, bukan di atas apa, tapi nyampakkan ke bawah, langsung bersentuhan dengan lantai. Itu kita ikut sampai sekarang itu masih ingat. Kawan-kawan gitu itu ngomong apa? Mbak, belum 5 menit Allah. Itu kita masih ingat. Sampai detik ini masih ingat. Ternyata apa? Kita bakal tahu Pak, betapa kita membutuhkan makanan yang baru nyampak itu pada saat apa? Kita susah mendapatkan makanan. Kecuali kalau seandainya memang kita makanan tersebut nyampak, kita tahu ini pasir, ini tanah, nyampak berdebek langsung, atau memang di situ ada letaknya najis dan lain sebagainya, tidak jadi masalah untuk kebersihan dan lain sebagainya. Tapi kalau nasi itu nyampaknya di piring, di taplak meja, di pojok meja, atau di bawah dari tempat duduknya kita sekarang ini, nyampak BI. Tidak boleh langsung nak tiba-tiba langsung 100% kena hukuman dan lain sebagainya. Apalagi kalau antum yakin pertama kali antum mulai makan itu diawali dengan kalimat bismillah dan ucapan doa makan. Ditambah lagi dengan doa, misal contoh yang ada di dalam Ratibul Haddad, yang kita dianjurkan juga untuk memakan sebelum makan itu baca doa tersebut. Yakni apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Oh, insya Allah terjaga daripada seluruh macam penyakit, biang segala macam apapun. Tapi kita sekarang dapetin apa? Semua itu udah hilang. Dan kita ngerasa itu ternyata penesanan kita di masa kecil itu kita temuin ilmunya sekarang ini baru. Padahal kalau menurut kita itu penesan. Budak-budak itu penesan ngomongin sama kita pas ketika makanan kita nyampak. Oh mbak, Allah mbak, belum menit. Ternyata apa? Benar. Kalau kita nak balik kepada rujuk Nabi Muhammad juga ada dalilnya. Kita nak balik ke rujuk Al-Quran juga ada dalil. Dalil dari Al-Quran jelas-jelas loh. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Ya. Nah itu tak tahu Pak. Semua itu berharga, mulia, bernilai, kecuali setelah kita merasakan betapa susahnya kita makan, betapa pentingnya kita mendapatkan uluran tangan unjukan wong. Nah itu kita baru tahu. Makanya apa nikmat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekarang ini itu harus kita syukuri, banyak ataupun dikit. Dulu Pak, Saudi itu miskin. Dulu susah Saudi. Dan dahulu Somalia itu kaya. Tapi kita lihat sekarang semuanya balik. Saudi yang tajirnya melintir, Somalia yang susahnya mengkarat bukan main. Kita tahu kali itu Pak, Saudi dan Somalia. Ternyata ada di dalam cerita, terus ada kisah kekayaan dan kemiskinan mereka itu, ada kisah yang begitu sangat menegur kita. Itu kita galau-galau. Dulu Pak, Saudi itu, makanya kalau kita tengok, wong Saudi itu kalau makan, kita makan cuma dengan 4 jari. Atau mungkin 5 jari kita genggam. Tapi kalau wong Saudi makan, itu bukan cuma jari yang melok makan, perut telapak tangan ini melok makan. Oh, digemet sama beliau. Itu sering kita tengok. Ya, susahnya wong Saudi dulu tuh bukan main. Tapi apa? Beliau tidak pernah sedikit pun membazirkan rezeki yang Allah berikan. Tapi wong Somalia, saking kayanya wong Somalia itu, kalau makan kambing, makan domba, makan daging, itu dagingnya tidak pernah dimakan. Semuanya dibuang ke, yang dimakan cuma hatinya. Allah berfirman apa? La in syakartum
Habisnya Allah ngomong apa? La azidannakum. Tapi syarat yang pertama kali bersyukur dulu. Orang Somalia tak kata itu sifat di dalam hidupannya. Coba Pak, kita bayangkan. Hatinya yang dimakan, dagingnya dibuang. Wala binjuk sama wong, wala disedekahkan, wala ini, wala tidak. Tapi dagingnya dibuangkan, yang dimakan cuma hatinya tok. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulun Nabiyil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Benar apa yang diomongkan oleh Allah? Ikhwanash syayatin. Bagi siapa? Bagi wong yang mubah. Dia tidak butuh dengan daging, tapi di luar sana yang berbutuh dengan daging bukan main. Tidak ada kita yang tidak demen dengan kambing, tidak ada kita yang tidak demen dengan sapi, tidak ada kita yang tidak demen dengan domba. Apalagi paha kambing. Apalagi kalau diguling ke paha kambing itu dibakar. Nikmatnya bukan main. Tapi penduduk Somalia, tidak. Akhirnya apa? Allah putar balikkan. Dan ini ibrah terbesar. Pelajaran terbesar yang harus kita ambil. Di dalam kehidupan kita, jangan pernah mensia-siakan nikmat pemberian Allah walaupun sedikit. Karena kenapa? Ketika ente bersyukur dengan nikmat pemberian Allah, baru firman Allah yang selanjutnya ini Allah berikan sama kita, la azidan aku. Allah tambah. Akhirnya apa? Penduduk Somalia ngerasakan dengan apa? Dengan kekufuran nikmat yang tidak beliau syukuri, inna azabi la syadid. Hukuman Allah itu pedih, Pak. Dalam firman Allah yang lain, innallaha syadidul iqab. Syadid, Allah itu kalau menghukum syadid. Tapi kalau memberikan nilai ganjaran pahala juga tidak tanggung-tanggung. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung yang Allah berikan. Nah, ini pelajaran terbesar buat kita. Jadi ada makanan yang tersisa di dalam rumah kita yang tidak lagi untuk sanggup kita masukkan ke dalam perut kita, aku berikan sama Allah. Karena kenapa? Hasanat yang kedua, yang kebaikan kedua itu kata Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Nabi Muhammad adalah it'amut ta'am. Memberikan makanan. Tidak harus nak ente belikan sebungkus. Tidak, ente lagi makan, ente cicipi, ente makan. Walaupun nilainya cuma cicipi. Dan itu melatih ente benar-benar untuk memudahkan tangan ente bersedekah. Kadang Pak kita ini punya tobeat, kawan makan sebelah kita, ngingok kita makan dari awal sampai akhir, wala nawai wala nanjuk. Oh, lap habis. Yang hamba Allah ini tidak tahu sebelah kiri ini, apa dia belum makan dari siang, apa belum makan dari sore. Setidaknya jika kita itu bercara. Dia tidak apa tak galak tahu segari, tapi tawaran dari kita sudah ada, dan itu melatih gitu untuk apa? Biar enteng tangan. Jangan cuma nikmat tersebut kita rasakan dewe, tapi cak mana kenikmatan kita yang kita dapatkan dari Allah itu sebagai umat Islam yang sejati, yang memiliki rasa berdulur sama kawannya yang lain yang seiman seagama sama Allah, berbagi. Walaupun hanya sedikit. Karena ketika ente menghasilkan kenikmatan berbagi itu, ente bakal mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat istimewa. Makanya Nabi Muhammad itu selalu ngajari kita makan itu jangan dewe-dewe. Makan itu jangan dewe-dewe. Makan itu bersama-sama. Karena kenapa? Al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu terletak di dalam kebersamaan. Makanya alhamdulillah kita di Palembang, antum juga khususnya yang ada di masjid ini, itu makan dengan nampan itu tidak asing lagi sudah. Sudah terbiasa. Ada mungkin memang di luar sana yang makan senampan itu tidak terbiasa. Karena kenapa? Ala bisa karena terbiasa. Mungkin di selama ini makannya dewe-dewe. Terus Pak, kalau kita makan sama-sama itu bareng-bareng, kalau bahasa Palembang itu lebih gagap. Lebih gagap tuh apa? Lebih semangat. Yang tidak nafsu jadi nafsu. Ya, apalagi kalau yang disugon itu nasi minyak. Nah, bulan Maulid sebentar lagi datang. Mudah-mudahan kita gala-gala diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa pada bulan Rabiul Awal merayakan hari peringatan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmur itu. Ya.
dengan suguhan nasi minyak. Entah itu NU, nasi uduk. Ada kalau macam-macam. Jangan kaget lebih semangat makan nasi minyak, nasi uduknya tinggal. Apalagi kalau sudah di komplek Asgap, oh diincerinan itu jadwal Akbar itu dikolongi langsung. Ya. Niat hadir untuk menyenangkan hati Rasulullah. Itu tuh aisannya, kalau bahasa Palembang tuh aisannya. Perhiasan, dinjuk makan, dinjuk hadiah, dinjuk ini, itu perhiasan kan. Tapi hakikat sebenarnya niat itu untuk menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap nazroh pandangannya Rasulullah sama kita ada. Sehingga kalau itu sudah mendapatkan pandangan dari Rasulullah, saya yakin ya mana, yadkhulunal jannah, nanti bakal masuk dalam surga. Nah itu yang kita cari. Ya, jadi jangan hadir maulid kaget ke depan cuman nganggep makanan. Ya, di bulan yang akan datang nganggep makanan, meskipun tempatnya jauh diancapi dah. Nah itu tidak boleh. Ya, ini ada tempat yang parah tapi makanannya tidak sedap, tidak diancap. Nah itu berarti niatnya bukan karena Allah dan karena Rasulullah, tapi niatnya karena apa? Mendapatkan makanan zahir. Kalau nak dapatkan makanan zahir sampai kapan gitu? Hidup di atas dunia ini bukan untuk makan, tapi makanlah untuk hidup. Jangan hidup untuk makan. Niscaya ente akan membutuhkan makanan itu hanya seperlunya. Tapi kalau ente hidup di atas dunia ini memang hidup ente untuk makan, ya kelar ente. Dimanapun cari tempat nak maju. Ya, kalau bahasa Palembangnya nak maju, nak makan terus. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makan. Dan yang ketiga, wa tahajjud bil-lail wan nasu niyam. Bangun di malam hari. Untuk apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah. Memperbanyak sujud. Ya. Itu hasanat, kebaikan yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk oleh-olehnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perjalanan mi'rajnya beliau bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak, tahajud ini bukan mudah. Hanya pilihan Allah yang bisa bangun di dalam pertengahan malam. Ya, terkadang kita sanggup satu malam suntuk tidak tidur. Dengan gadgetnya kita, dengan tugasnya kita, dengan gaweannya kita. Tapi apa? Memang tahajud itu, qiyamul lail, ibadah di malam hari itu pilihan Allah. Tak tergerak Pak. Padahal kumpul sama wong tu rame. Tapi semuanya tak ada manfaat. Tak ada manfaat, sia-sia. Padahal kalau uji kita tuh apa susahnya tinggal masuk kamar mandi. Kita ni buang hajat di dalam kamar mandi pas ketika kita begadang tengah malam tu berapa kali? Apa susahnya kalau menurut logika kita tinggal nyelupkan tangan, ngambil wudhu, langsung gelar sejadah sholat. Sholat apa pun itu. Dan nak sholat taubat, dan nak sholat hajat, dan nak sholat ini, sholat itu, terserah. Yang penting hidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa? Herannya itu tak tergerak. Dan Pak, kalau kita sadari, ini kita hampir tiap malam ini sekian kali dalam satu minggu itu kumpul. Dan bahkan mungkin kumpul kita larut malam, apalagi yang muda-muda. Enggak? Sampai subuh. Tapi tidak baca. Kalau namanya pilihan, hanya wong-wong yang tertentu yang bisa digerakkan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan mereka-mereka orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di pertengahan malam. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wan nasunia. Yang pada saat itu orang banyak lagi tidur. Menuruti nikmat syahwatnya, menuruti nikmat nafsunya, tidur malam. Dan tidak bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Memang malam itu Allah jadikan untuk istirahat, siang itu Allah jadikan untuk mencari kehidupan. Tapi
di waktu-waktu malam yang tertentu, di sepertiga malam terakhir, khususnya yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW waktu sahar, di sepertiga malam terakhir. Itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar nada munadi min tahtil arsh. Allah itu memanggil. Ya, daripada bawahnya arshnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manil mustaghfirin, manit taibin. Terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ghazali itu ngomong, jangan sampai kita ini kalah dengan ayam. Ayam itu apabila udah terbitnya fajar, beliau bangun. Enggak? Lo kita orang bukan lagi terbit fajar. Matahari lah di jam 9 masih ngowok. Tidurnya masih nyenyak, bukan main. Enggak? Harus ada perubahan. Di dalam kehidupan kita harus ada perubahan. Apalagi di akhir-akhir daripada usia kita. Hakikat sesungguhnya kita ini jatah hidup di atas dunia ini berkurang makin hari, bukan makin bertambah. Nah, di sisa-sisa jatah kehidupan kita di atas dunia yang mulai berkurang inilah, yuk sama-sama mari kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hasanat di sini ada 3. Yang pertama ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua it'amut ta'am, memberikan makan. Dan yang ketiga adalah wa tahajjudu bil-lail wan nasu niyam. Bangun bertahajud, menghambakan diri, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia banyak terlelap dengan tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pertanyaan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita baca, yang hampir kita galau-galau sudah hafal. Di dalam ayat amanar rasul, setelah kita membaca daripada ayat kursi, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, amanar rasul, qultu na'am ya Rabb. Kata Nabi Muhammad SAW, yo wahai Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man, qultu wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli kama farraqal yahud wan nasara. Jadi wong-wong yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka bukan cuma mengimani Allah dan mengimani rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga mengimani seluruh malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak membedakan satu dengan yang lain. Sebagaimana mereka orang Yahudi dan Nasrani membedakan nabi-nabi yang lain terhadap nabi-nabi yang lain. Ini percakapan Allah. Ya, percakapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa madza? Qalu sami'na qaulaka wa ata'na amaraka. Qala sadaqta fasal tu'ta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta apa yang ingin diminta oleh Nabi Muhammad. Faqultu ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Qala qad ghafir talaka wa li ummatika sal tu'ta. Allah Subhanahu wa taala, aku mengampunimu dan aku mengampuni umatmu. Kemudian minta lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ngomong apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad rufi'atil khata' wan nisyan an ummatik wa mustakrihu alaih. Faqultu rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, dzalika laka wa li ummatik sal tu'ta. Dan minta lagi wahai Muhammad, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, qad fa'altu dzalika laka wa li ummatika sal tu'ta. Kemudian minta lagi wahai Rasulullah. Faqultu ya Rabb. Nah, di sini yang kemarin kita bahas, Nabi Muhammad itu akan mengeluhkan
tentang betapa kalau kita kemarin tu ngomong kecil hatinya Nabi. Kecil hatinya Nabi ketika Nabi Muhammad mendapatkan cerita dari Nabi ini, bahwasanya Allah berikan keistimewaan kepada beliau seperti ini. Dari Nabi selanjutnya Allah berikan keistimewaan untuk beliau. Nah, di waktu ini Nabi Muhammad SAW mengutarakan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semakin kita mendapatkan kisah-kisah, mempelajari kisahnya Rasulullah SAW, semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita semakin hari semakin mentauladani Nabi Muhammad, bukan mentauladani selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang menjadi kebutuhan kita diberikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita ini untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana engkau di dunia kumpulkan kami di dalam wong-wong yang kami cintai bersama dengan wong yang kami sayangi, bersama dengan wong-wong yang saleh, kelak nanti ya Allah kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu ya Allah, kumpulkan kami kembali semua bersama mereka di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan air telaga Kautsarnya Nabi Muhammad, mendapatkan kekhususian langsung meminum air yang keluar dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabna lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabna lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabna lana في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محركت له الصبا أوصانا. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى حسن الحال. حكي مولى بلال بحكي هؤلاء الرجال. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.